Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kali ini saya akan menerangkan bagaimana prakteknya bila umrohnya Bapak Ibu sekalian perjalanannya langsung ke Mekah. Karena biasanya dari travel itu ada beberapa pilihan. Ada yang pesawatnya itu datang ke Madinah, berarti umrohnya berangkat dari Madinah. Mikotnya ada di Bir Ali. Nah, terus bagaimana kalau kita langsung ke Mekah? Berarti mikotnya di atas pesawat, yaitu di atas di atas Yalamlam. Nah, perlu dipersiapkan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini saya akan jelaskan itu supaya mempermudah dan menjadi gambaran bagi Bapak Ibu di dalam pelaksanaan ibadah umrohnya yang mikotnya di atas pesawat. Yang pertama yaitu yang harus dilakukan, yaitu mandi junub sebelum keberangkatan. Baik yang laki-laki maupun perempuan silakan mandi junub atau mandi besar. Nah, kemudian setelah berada di bandara, ya, Bapak Ibu sekalian tetap masih boleh, ya, boleh memakai, umpamanya di bandara itu kan dingin sambil menunggu, boleh, baik laki-laki maupun perempuan itu boleh memakai pakaian biasa, ya. Kalau perempuan kan boleh memakai pakaian yang berjahit, ya. Tetapi kalau laki-laki nanti pada saat sudah mengucapkan niat ihramnya, yang dipakai hanya 2 helai kain. Nah, berarti di bandara karena belum mengucapkan niat ihram, boleh berpakaian seperti biasa. Namun saya sangat menyarankan bagi laki-laki diusahakan, ya, diusahakan apa? Diusahakan membawa kain ihramnya di tas yang kecil itu yang dibawa, namanya tas kabin. Boleh seperti itu. Jadi nanti dipakainya pada saat di pesawat. Umpama mau dipakai pada saat mau naik ke pesawat juga boleh, ya. Jadi boleh dipakai, ya, baik atas maupun bawahnya. Tapi di situ masih boleh memakai jaket. Maka ditambah lagi misalnya peci, bisa pakai celana dalam, umpamanya seperti itu. Bagi laki-laki masih boleh karena belum niat ihram. Nah, pada saat di pesawat, biasanya Bapak Ibu sekalian, kru dari pesawat itu, bila pesawatnya akan mendekati daerah Yalamlam, maka akan menginformasikan bahwa, ya, perjalanan ini akan mendekati Yalamlam. Karena pesawat itu sangat cepat, saya menyarankan sekitar 15 menit sebelum nyampe Yalamlam diusahakan sudah siap yang namanya pakaian ihramnya. Nah, pakaian ihram laki-laki cukup memakai 2 helai kain, kain yang bawah dan yang atas. Berarti jangan pakai celana dalam lagi, jangan pakai jaket lagi, jangan pakai baju lagi, jangan pakai peci. Nah, diusahakan semuanya dilepas, hanya memakai tadi, ya, memakai 2 helai kain. Nah, untuk alas kakinya diusahakan yang laki-laki supaya terlihat. Jadi jangan memakai alas kaki yang dapat menutup mata kaki. Itu diantaranya seperti itu. Nah, untuk yang perempuan, kain ihramnya boleh memakai baju seperti biasanya yang dipakai. Karena kalau perempuan itu boleh yang berjahit, boleh pakai celana dalam, pakai daleman boleh, ya, pakai kudungan boleh, ya, semuanya boleh. Ya. Justru diusahakan menutup auratnya. Dan larangan apa? Kalau perempuan larangannya yaitu diusahakan, ya, wajahnya supaya terlihat dan juga telapak tangannya supaya terlihat. Itu untuk perempuan. Nah, setelah sampai di
pas di atasnya, di atas dia lam-lam, ya, itu silahkan dibaca niat ikhramnya, ya. Jadi bacaannya sesuai dengan tuntunannya, yaitu labbaik Allahumma umrotan. Itu kalau umroh untuk diri sendiri. Kalau kita mengumrohkan orang lain, misalnya orang tua kita sudah meninggal, ingin mengumrohkan, berarti bacaannya labbaik Allahumma umrotan an. Annya siapa? Umpamanya namanya bapaknya Abdullah, tinggal tambah an Abdullah. Namun biasanya pada umumnya keberangkatan umroh yang awal ini biasanya umroh untuk diri sendiri. Nanti ya, dari travel itu menyediakan waktu untuk perjalanan umroh kedua. Nah, itu bisa digunakan untuk mengumrohkan orang tua, misalnya kalau sudah pada meninggal, atau saudara, dan lain sebagainya. Nah, karena ini umrohnya, ya, umroh pertama umumnya adalah untuk diri sendiri, tadi niatnya labbaik Allahumma umrotan. Cukup seperti itu. Nah, kalau kita sudah, niatnya sudah diucapkan, maka berlakulah larangan-larangan ihram. Contoh larangannya, ya, tadi laki-laki dilarang memakai baju atau pakaian yang berjahit. Dilarang memakai tadi baju umpamanya atau celana, cukup hanya 2 helai. Kemudian dilarang memakai topi, peci, atau segala sesuatu yang dapat menutup kepala secara menetap. Ya, bisa juga sorban dan sebagainya, itu jangan. Kemudian juga dilarang memakai wangi-wangian. Kalau sebelum keberangkatan, misalnya laki-laki itu di rumah sebelum keberangkatan, boleh nggak? Boleh. Bahkan sunahnya seperti itu. Jadi Nabi sebelum melaksanakan ibadah umroh, itu memakai wangi-wangian di badannya. Boleh. Tapi kalau sudah ihram, ya, sudah niat ihram diucapkan, itu menjadi larangan memakai minyak wangi, baik untuk perempuan maupun laki-laki. Kemudian dilarang ya, memotong kuku, dilarang mencukur atau memotong rambut. Nah, itu larangan kalau kita sudah niat ihram. Kemudian juga ya, larangan bercumbu, larangan bicara kotor, bicara jorok. Kemudian juga ya, dilarang juga ya, marah-marah umpamanya, ya, marah-marah ketika kita berihram, malah umpamanya ya, berantem sama orang dan lain sebagainya, itu juga menjadi larangan. Ya. Kemudian juga ya, dilarang menikah, melamar atau menikahkan. Kemudian juga dilarang membunuh binatang buruan. Kemudian ya, bagi laki-laki dilarang, alas kakinya itu dilarang menutup mata kakinya. Kemudian suami istri dilarang berhubungan intim pada saat berihram. Nah, itu diantaranya larangan pada saat Bapak Ibu sekalian sudah mengucapkan niat ihram tadi, ya, sudah melafazkan atau mengucapkan. Nah, selanjutnya pesawat ya, biasanya akan landing ya, pesawat akan tiba di Jeddah. Nah, namun sebelumnya pada saat Bapak Ibu sekalian sudah niat ihram, nah, tuntunannya supaya ya, mengucapkan bacaan tadi talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus ya, diulang-ulang ya, dari mulai semenjak tadi membaca niat ihram ya, di bandara atau misalnya dalam perjalanan, terus diulang-ulang. Nah, sunahnya laki-laki suaranya sedikit dikeraskan, kalau perempuan cukup biasa-biasa saja. Nah, pada saat Bapak Ibu sekalian ya, sudah sampai di bandara, biasanya itu kan ya, menunggu koper dari bagasi dan lain sebagainya ya, menunggu bis untuk kemana? Untuk dibawa ke hotel yang ada di Mekah. Berarti
setelah sampai di Bandara Jeddah, biasanya langsung menuju hotel yang ada di Mekah. Nah, dalam perjalanan tetap diusahakan tadi menjaga aturan-aturan atau larangan yang sudah ditetapkan dan diusahakan terus membaca talbiyah. Jangan lupa niatnya selalu dari awal sampai akhir niatnya karena Allah. Sesampainya di hotel, ya, silahkan Bapak Ibu sekalian istirahat sebentar, dan biasanya mutawifnya itu membimbing untuk siap-siap makan biasanya ya. Jadi biasanya itu kalau kedatangan kita di hotel itu, kalau ada waktu makan, masih ada waktu makan, bisa siap-siap untuk makan di hotel. Nah, di sini saya mengingatkan, pada saat berada di hotel, ya, diusahakan, khususnya ini bagi bapak-bapak, karena tempo hari saya melihat beberapa orang itu, ya, karena mungkin dia ilmunya belum sampai, pengetahuannya belum sampai, atau barangkali lupa, ya. Tapi sepertinya mereka itu memang tidak tahu, ya, peraturan masalah larangan ketika berihram. Jadi ya, beberapa orang tersebut, ya, pada saat masuk ke hotel dia melepaskan pakaian ihram yang atasnya diganti dengan ada yang pakai baju batik, ada yang pakai baju koko, ya. Kemudian juga ada yang memakai peci, ada yang memakai surban. Ya. Nah, itu jangan sampai terjadi, karena kalau dilanggar berarti akan terkena dam atau terkena denda. Diusahakan, ya, saya mengingatkan, ya, karena pernah ada kejadian seperti itu. Terus bagaimana? Apakah boleh kita di hotel itu umpama ya, ke kamar mandi bersih-bersih? Boleh, silahkan. Yang penting pada saat setelah selesai dari kamar mandi, ya, diusahakan tetap memakai 2 helai kain untuk laki-laki. Ya. Jangan ditambahi lagi yang lain-lainnya, umpama pakai celana dan lain sebagainya, jangan. Dan juga di sini saya mengingatkan, ya, diusahakan di kamar mandi, ya, jangan memakai misalnya gosok gigi pakai odol umpamanya, atau pakai sabun. Ya, diusahakan untuk mutawariknya, untuk kehati-hatiannya, diusahakan tidak usah dipakai, toh hanya beberapa saat saja. Nanti setelah selesai umroh, bolehkan kita memakai seperti itu. Ya, diusahakan. Karena ya, kedua benda tersebut, ya, itu ada wangi-wanginya. Kalau sabun mandi itu kan wangi. Nah, itu diusahakan jangan. Ya, diusahakan seperti kita bersih-bersih tanpa sabun juga kan bisa seperti itu. Nah, setelah kita selesai siap-siap beberes di hotel, ya, insya Allah para pengaturnya, terutama mutawifnya itu, ya, akan memberitahukan persiapan menuju Masjidil Haram. Jadi silahkan Bapak Ibu sekalian tetap, ya, dibaca talbiyahnya. Nah, setelah sampai di Masjidil Haram, ya, diusahakan dibaca doanya masuk masjid. Kalau nggak hafal, bisa dibaca buku doanya. Kemudian setelah beberapa langkah, insya Allah Bapak Ibu sekalian akan melihat Ka'bah. Nah, itu silahkan dibaca doa melihat Ka'bahnya. Kalau Bapak Ibu sekalian hafal, silahkan dibaca. Kalau tidak, boleh dibuka buku doanya. Nah, di sini, ya, diterangkan dalam hadis itu, ya, jadi bagi yang melihat Ka'bah itu akan mendapatkan 20 rahmat. Ya, jadi baru masuk sudah melihat, sudah mendapatkan 20 rahmat. Kemudian dari situ mutawifnya langsung mengajak Bapak Ibu sekalian menuju pojok Hajar Aswad. Untuk apa? Untuk pelaksanaan tawaf. Nah, di sini saya mengingatkan, ya, tawaf itu ada ketentuan-ketentuannya, diantaranya harus punya wudhu. Kalau misalnya, ya, dari hotel sudah berwudhu, ternyata di dalam perjalanan batal, tinggal bilang ke mutawifnya, Pak, saya batal. Tinggal minta ditunjukkan di mana tempat wudhunya. Nah, sekarang ini di Masjidil Haram itu ada tempat wudhu yang ada di dalam masjid. Tidak usah harus keluar masjid. Jadi silahkan minta ditunjukkan. Karena memang aturannya harus punya wudhu. Nah, setelah itu, ya, mutawifnya akan membimbing Bapak Ibu sekalian, ya, ke pojok Hajar Aswad untuk memulai tawaf, ya. Dimulai dengan Bismillahi wallahu akbar. Pas lurus dengan pojok Hajar Aswad. Nah, itu
Ya, tata caranya dimulainya yang namanya tawaf. Nah, kemudian disunahkan bagi bapak-bapaknya, ya, 3 putaran yang awal itu disunahkan untuk lari-lari ngincik. Ya, jadi lari-lari kecil, ya, berlari. Kalau perempuan, ya, jalan seperti biasa. Tapi itu pun kalau memungkinkan tempat tawafnya. Apabila membludak, ya, cukup sebisanya saja jalan seperti biasa. Nah, setelah 7 putaran, kemudian mutawifnya, ya, biasanya itu akan membimbing Bapak Ibu sekalian menuju makom Ibrahim. Makom itu bukan makam, tapi sebagai tempat pijakan ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Nah, akan dibimbing menuju tempat sholat. Nah, sholat apa? Namanya sholat 2 rakaat, tapi pas di belakang makom Ibrahim. Nah, jangan lupa, ya, tuntunannya sebelum sholat 2 rakaat itu membaca surat Al-Baqarah, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wattakhidu min maqami Ibrahima musholla. Cukup itu saja. Langsung setelah itu langsung Allahu Akbar, sholat 2 rakaat. Ya. Kalau ada yang nanya bingung itu sholat apa, kan tadi saya sudah terangkan, namanya sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Kemudian disunahkan, nih tuntunannya, ya, tuntunannya rakaat pertama, ya, baca surat Al-Fatihah, kemudian, ya, diteruskan dengan membaca surat Al-Kafirun, ya, Qul ya ayyuhal kafirun sampai selesai. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua, ya, disunahkannya itu, tuntunannya itu adalah membaca surat Al-Fatihah, kemudian diteruskan dengan membaca surat Al-Ikhlas. Insya Allah Bapak Ibu sekalian sudah hafal, ya, yang namanya Qul huwallahu ahad, Allahu shomad, umpama seperti itu, tinggal diteruskan. Setelah salam, ada tuntunannya, namanya membaca doa Nabi Adam, sebagaimana video sebelumnya saya sudah memberikan doanya. Umpama tidak hafal bisa dibaca, umpama tidak bisa ya silahkan doa yang lain juga boleh, ya, silahkan berdoa, karena tempat itu merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa. Silahkan doa sebanyak-banyaknya. Ya. Biasanya mutawifnya juga memberikan kesempatan kepada jamaahnya setelah sholat untuk berdoa. Setelah selesai berdoa, Bapak Ibu sekalian dikumpulkan, ya, di suatu tempat untuk meminum air Zam-Zam. Ya. Caranya bagaimana? Di hadis itu diterangkan Nabi itu pada saat meminum air Zam-Zam posisinya berdiri menghadap ke Ka'bah. Berarti, ya, kita juga seperti itu, ya. Silahkan diambil gelasnya yang sudah disediakan, kemudian sebelum diminum diusahakan berdiri dan menghadap ke Ka'bah, dan kemudian dibaca doa minum air Zam-Zamnya. Silahkan. Nah, setelah itu, setelah selesai, ya, kemudian rombongan, ya, kemudian dibimbing ke Bukit Sofa untuk melaksanakan sa'i. Nah, Bukit Sofa itu adalah merupakan awal, jadi pertamanya ketika melaksanakan ibadah sa'i. Nah, nanti berakhirnya di mana? Berakhir di Bukit Marwah. Jadi prakteknya dari Bukit Sofa menuju Marwah 1, dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa 2, dan seterusnya. Jadi diawali dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Umpama Bapak Ibu sekalian tertinggal, umpamanya, kemudian bingung, perasaan 7 kali, sudah 7 kali sa'inya, tetapi kok berhentinya di Bukit Sofa, berarti itu salah. Tinggal ditambahi lagi 1 kali menuju Bukit Marwah, karena berakhirnya di Bukit Marwah. Nah, antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah nanti ada di tengah-tengah itu ada yang namanya lampu hijau. Nah, itu disunahkan bagi laki-laki untuk lari-lari kecil ngincik, ya, sepanjang kurang lebih sekitar 100 meter. Jadi tuntunannya atau sunahnya itu adalah lari-lari kecil bagi laki-laki. Kalau perempuan cukup jalan seperti biasa. Nah, kemudian, ya, diakhiri tadi sa'inya di Bukit Marwah.
Nah, kemudian praktek umroh itu ya, diakhiri juga tahallul, potong rambut di Bukit Marwah. Nanti umpamanya laki-laki ingin mendapatkan pahala yang besar, mendapatkan, di hadis itu diterangkan akan mendapatkan doa dari Nabi, ya, pengampunan, doa pengampunan dari Nabi, nanti bisa dilanjutkan cukur botak di dalam kepulangannya menuju hotel. Itu biasanya banyak tempat-tempat cukur, harganya insya Allah sampai sekarang masih 10 real. Umpamanya dia menawarkan 30 real, ya 40 real, silahkan ditawar 10 real. Dan di sini saya memberikan tips agar pada saat cukur botak itu diusahakan apabila menawarkan sampo, pijit-pijit dan lain sebagainya supaya menolak, karena biasanya ya dia akan meminta bayaran yang jauh lebih besar. Nah, selain itu Bapak Ibu sekalian, saya juga mengingatkan ya, pada saat di Bukit Marwah ya, pada saat sa'i ketujuh kan selesai di Bukit Marwah, diusahakan ya Bapak Ibu sekalian ya, perbanyak doa kepada Allah, minta pengampunan umpamanya ya, minta kesehatan, keselamatan, ya, bisa kembali lagi ke tanah air dan lain sebagainya. Nah, kemudian jangan lupa minta kepada Allah agar bisa kembali lagi melaksanakan ibadah umroh maupun ibadah haji. Ya, jadi saya ingatkan di sini, ya, karena itu merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa. Jadi Bukit Sofa dan Marwah itu dua tempat yang baik atau mustajab untuk berdoa. Silahkan minta kepada Allah agar bisa kembali lagi melaksanakan ibadah umrohnya atau ibadah haji. Nah, saya rasa karena sudah tahallul berarti sudah selesai praktek umrohnya, sudah terbebas dari segala aturan atau larangan ihram. Jadi sudah bebas, sudah selesai. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu sekalian. Bila mana ada kekurangan bisa ditambahkan. Bila ada hal-hal yang salah dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Bila mana ada pertanyaan, masih ada unek-unek masalah haji, umroh, sholat, atau masalah lainnya, masalah agama, silahkan bisa di-chat di YouTube. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa ada waktu untuk bisa menjawabnya. Dan mudah-mudahan juga video ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, bisa menjadi jariah buat saya dan keluarga. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.